Om Om Swastiastu. Swastiastu. Sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Sukma dalam acara Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Sahabat penyuluh, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Bapak Nyoman Yulase MPDH. Om Swastiastu Om Bapak. Swastiastu. Bagaimana kabar Pak? Baik. Iya, sungkara sehat selalu. Ye. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang tentang yaitu bagaimana peran keluarga dalam mewujudkan anak suputra. Nah, sebagai yang kita ketahui ya Pak, bahwa peran keluarga itu yang pertama dalam mendidik anak kan gitu, di rumah. Gitu. Jadi menurut Bapak bagaimana apa itu sih anak suputra dalam agama Hindu? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, baik Bu Sukma. Anak idaman daripada keluarga itu adalah anak yang suputra. Nah, kemudian untuk mendapatkan anak yang suputra itu secara agama Hindu melalui proses, kan ada upacaranya, ada upakaranya. Kemudian pengertian daripada anak yang suputra itu adalah su artinya baik, putra itu artinya penyelamat. Anak yang akan menyeberangkan atau menyelamatkan orang tuanya nanti setelah meninggal. Itu. Atau juga anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua, anak yang cerdas, anak yang menjadi panutan, anak yang taat kepada perintah orang tua. Sehingga anak itu akan selalu berbuat baik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian peranan orang tua di sini adalah sangat penting sekali, sangat utama sekali. Karena di dalam pendidikan kan Ibu Sukma sudah tahu ada 3 pusat pendidikan, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Nah, kemudian yang sangat membentuk karakter daripada anak itu sendiri adalah pada waktu di pendidikan informal, pada waktu pendidikan di rumah itu. Nah, kemudian selanjutnya di dalam Manawadharma Sastra sana disebutkan kita tidak boleh memanjakan anak, tidak boleh memanjakan anak. Diumpamakan anak itu umur dari lahir sampai umur 5 tahun. Kalau di dalam ini balita, bawah 5 tahun, anak itu diumpamakan seperti seorang dewa atau seorang raja, digendong, pokoknya selalu dimanjakan begitu. Nah, kemudian setelah dia berumur 6 tahun sampai 12 tahun, kita didik di sana agar anak itu menjadi anak yang disiplin, tahan banting. Kemudian kita suruh nyapu, otodidak dia, karena di sini adalah masa-masa kita mendidik anak itu agar menjadi anak yang suputra. Nah, kemudian setelah dia berumur 12 tahun ke atas, di sana anak itu diumpamakan seperti saudara begitu. Kita di dalam pusat pendidikan kita ngetut uriwa andayani, kita dari belakang saja untuk memberikan himbauan-himbauan. Kalau kita keras nanti orang tua itu akan dilawan begitu. Karena dia sudah merasa badannya besar, sudah mulai ego, dia ingin mendapatkan jati diri begitu. Begitu peran orang tua gitu. Jadi suputra dulu agama Hindu tuh pasti baik gitu Pak. Diharapkan anak yang baik. Jadi tapi melalui proses di dalam akan ada orang itu nikah, ada namanya samskara wiwaha, itu perkawinan yang sangat sakral. Menurut Hindu itu tidak seperti orang Barat. Kalau orang Barat itu kan ada kawin kontrak. Kalau kita Hindu itu sangat sakral sekali, sehingga nanti diharapkan jadi anak yang suputra, bukan anak yang kuputra. Anak yang kuputra itu adalah lawan daripada anak yang suputra. Anak yang kuputra itu adalah anak yang tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada aturan, anak yang suka makan dan tidur. Itu dianggap anak yang kuputra, lawan daripada suputra itu sendiri. Anak yang malas, atau anak yang pikirannya tidak bagus terhadap perintah orang tuanya gitu. Jadi seperti itu pandangan tentang anak suputra dalam agama Hindu kan, seperti itu Pak ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mewujudkan agar anak kita tuh menjadi suputra itu Pak? Apakah siapa sih yang peran yang sesungguhnya yang mendidik anak tersebut? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya, di sini peranan orang tua sangat diperlukan sekali, karena sudah yang sampaikan tadi, pendidikan yang pertama itu dan utama itu adalah di pendidikan di guru rupake, di guru yang pertama dan utama, yang
menjadikan anak itu adalah guru rupake, yang disebut dengan di dalam Sara Samusaya ada 3 sebutannya di sana. Apa namanya, sarira kerte, orang tua yang menjadikan badan anak itu, kemudian sukma sarira, yang menjadikan pemikirannya yang bagus, kemudian ada namanya apa namanya, yang satu lagi orang tua tidak membutuhkan balas jasa, apa namanya itu, apa nama itu, memberikan apa namanya pikiran, suksma sarira, setulu sarira, dan antakarana, ya, antakarana sarira. Kemudian yang terakhir ini orang tua dari kecil memelihara dari dalam kandungan yang disebut dengan garbadana. Di sana kita kan umat Hindu percaya adanya upacara-upacara, kita melaksanakan pembersihan, misalnya pada purnama kita keramas, kemudian mencari pertigaan apa namanya air yang bertemu campuan, kemudian kita yang hamil itu mandi di sana. Nah, diharapkan nanti anak yang lahir itu adalah anak yang seputra. Nah, kemudian setelah dia lahir, yang sudah sampaikan kepada Bu Suma tadi bahwa anak itu diumpamakan seperti dewa. Jangan apa namanya, karena dia kan masih kecil. Kalau masih kecil itu sudah dia berikan apa namanya perintah yang agak keras-keras, dia tidak akan mampu. Sehingga di dalam Manawa Dharma Sastra di sana disebutkan 5 tahun itu diumpamakan, kalau bahasa Indonesianya balita, bawah 5 tahun ya. Di sana itu diumpamakan seperti raja atau dewa, atau pokoknya digendong, pokoknya dengan kita berbicara yang halus, karena menurut agama Hindu kan masih yang Nyirowadi itu kan masih apa namanya, leluhur yang dulu itu Nyirowadi masih apa namanya, beliau itu masih seperti ada di dalamnya itu gitu. Nah, setelah umur 6 tahun kan sudah mulai masuk SD ini, sampai SMA, dia itu sampai SMP ini sampai remaja, dia suruh ini sapu, ini bersihkan, itu kerjakan gitu. Itu agak keras kita di sana agar dia menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang disiplin, bukan berarti kaku. Harus kita apa namanya, apa yang kita perintahkan selalu dituruti, bukan itu artinya kalau memang kita salah anak bisa melawan. Nah, disinilah peran orang tua itu sebagai role model, memberikan contoh kepada anak. Misalnya kalau saya merokok, kemudian anak mau merokok, kita larang kan, bapak saja merokok kan gitu jawabannya ya. Oleh karena itu kita di dalam hal ini peran orang tua di sini adalah memberikan contoh kepada anak, memberikan teladan kepada anak, sehingga anak itu apa namanya menjadi anak yang kita harapkan itu adalah anak yang seputre. Kalau anak yang kuputre itu katanya menurut ajaran agama itu apa namanya, karma wasananya dia dulu itu kurang bagus. Oleh karena itu di saat kehidupan sekarang inilah kita perbaiki begitu. Iya, berarti untuk mewujudkan anak yang seputra kita harus memiliki jenjang Pak masa balita bagaimana kita mengurusnya. Udah masuk SD kita berikan pengetahuan yang mana yang benar, mana yang salah, kan seperti itu juga Pak Kalau sudah dia SMA itu kan sudah bajang, dia sudah Yohana, dia kita dari belakang memberikan tuntunan saja. Kalau salah baru kita perbaiki, kalau tidak biarlah dia berkembang dengan jati dirinya begitu. Karena seorang remaja itu, seorang Yohana itu dia kan mulai mencari jati diri. Kadang-kadang begini dibuat, tidak ketemu di sini dibuat, sehingga disinilah kadang-kadang muncul kenakalan remaja gitu. Seperti itu untuk peran orang tua dalam mendidik untuk mencapai anak yang seputra kan seperti itu Pak. Nah, untuk perannya ini apakah perlu seorang ayah saja, Pak, ibu, siapa yang berperan yang mendidik ini seharusnya Pak? Sebenarnya kan kalau dilihat dari keluarga itu kan ada namanya, ada bapak, ada ibu, ada anak, itu baru namanya keluarga ya kan. Kemudian di sini yang memegang peranan semuanya, kakak, adik, apa namanya, bapak, ibu, semuanya memegang peranan. Kemudian di dalam hal ini masing-masing apa namanya mempunyai peranan yang sangat penting di sini. Misalnya di dalam bertutur kata, bagaimana dengan mengajak, kalau kita mengajak orang tua bagaimana, kalau kita sesama sederajat itu bagaimana. Nah, di sini mungkin lebih banyak kepada etika, cara kerja, apa namanya, kalau dia sekolah bagaimana dia mengerjakan PR-nya, sehingga apa namanya itu tidak terbengkalai semuanya. Orang tua ini selalu mengingatkan, karena anak-anak zaman sekarang ini kadang-kadang dia terbuai, terlena, dia lupa apa namanya
ngabsen, lupa yang lain-lainnya begitu. Sehingga besok pagi baru bingung dia begitu, sehingga ada keterlambatan begitu. Disinilah orang tua itu misalnya mengecek pensilnya, penanya atau pulpennya, karena anak-anak itu kadang-kadang langsung berangkat lupa membawa air kan gitu ya. Mungkin itu. Berarti untuk perannya kan kedua belah pihak dari semua ibu, anggota ayah, keluarga, semua anggota keluarga yang ada di dalam kan seperti itu Pak. Nah, dan kita ketahui nih generasi Gen Z ini banyak yang terlena di HP gitu Pak. Betul sekarang sekali. Dia hanya main HP. Nah, bagaimana upaya orang tua untuk agar bisa mendekati anak tersebut untuk mewujudkan anak yang seputra nih Pak? Ya, memang di zaman sekarang kita tidak akan bisa lepas dari pengaruh zaman begitu. Yang studi banding, tanyakan kepada teman-teman yang lain, anak-anak sekarang lebih banyak dia bermain gadget itu ya, gadget itu main HP lah gitulah. Dia kadang-kadang dia lupa makan begitu. Nah, oleh karena itu disinilah peran orang tua yang sangat harus kita berikan kepada anak. Kalau tiang sendiri, kalau dia anak yang SD, tiang kasih waktu untuk main HP itu hari libur. Kalau tidak itu tidak, pokoknya kita ibunya tidak memberikan, bapaknya juga tidak memberikan, sehingga dia tidak berani. Kemudian sehingga dia memanfaatkan waktunya untuk belajar. Nah, memang yang studi banding dengan teman-teman yang lain, anak-anaknya seperti itu. Nah, efek daripada bermain HP ini, dia akan terlena, dia akan lupa dengan tugasnya. Kalau kita suruh, dia pasti metempo, dia pasti undur-undur gitu, karena dia kan habis dulu ceritanya itu, dia baru dia mau gitu. Tetapi dengan demikian kita batasi dengan cara membatasi anak agar tidak selalu mempergunakan HP. Nah, memang di zaman sekarang ini sepertinya anak-anak itu sudah kecanduan dia. Oleh karena itu, bagaimana orang tua niki memberikan peran, memberikan ketegasan dalam hal ini. Jangan kita mencela-mencela, kita harus tegas. Hari ini Anda boleh main HP, hari ini tidak, kita batasi begitu. Sehingga orang tua itu akan selalu, misalnya pada saat makan kita ngobrol, pada waktu istirahat kita ajak ngobrol. Kemudian lebih baik nonton TV daripada gadget itu, karena TV itu kan lebih jauh. Karena anak-anak sekarang kan masih SD sudah pakai kacamata karena dia udah begitu. Oleh karena itu peran sebagai orang tua mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Jadi agar kita bisa dekat dengan anak saat kita makan, harus fokus makan, sambil berbicara, berbincang dengan keluarga, bagaimana keadaan di sekolah, kan seperti itu. Apa ada PR, kita bantu membuatkan PR-nya kalau dia tidak mampu gitu. Sehingga anak-anak itu akan terfokus. Kalau di desa gini caranya, diberikan tugas yang lain, anak itu dikasih upah walaupun sedikit gitu, sehingga dia lupa dengan ginian sebentar dulu, sehingga tidak terus begitu. Karena dengan dengan terus bermain HP, kalau bahasa Balinya itu, anak itu akan jadi bengkung dia, bengkung, bandel dia gitu, tidak mendengarkan perintah orang tua gitu. Karena anak yang suputri itu kan anak yang taat kepada orang tua, anak yang bijaksana, anak yang yang kreatif, anak yang suka membantu orang tua, dan anak yang selalu anak yang seputri itu anak yang bangun duluan kemudian tidur belakangan gitu. Itu pengertiannya anak yang seputri itu begitu. Bu Sukma. Mungkin sebelum kita tutup untuk sesi ini Pak, bagaimana peran keluarga dalam mewujudkan anak seputri, mungkin ada sedikit closing statement untuk Bapak. Ya, memang dalam hal ini peran keluarga sangat menentukan di dalam pendidikan karakter anak. Oleh karena itu, sekarang di zaman sekarang ini karakter anak itu agak merosot, karena pengaruh perkembangan zaman juga. Oleh karena itu, kita tidak boleh tertindas oleh perkembangan zaman, kita harus mengikuti juga. Tetapi dalam hal ini, kita sebagai orang tua maupun anggota keluarga yang lebih besar akan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang suputra, anak yang taat kepada orang tua, taat di masyarakat, dan anak yang berbudi pekerti yang luhur. Sehingga apa yang jadi harapan orang setelah menikah itu, memang tujuannya adalah praja keturunan, kemudian kama itu keinginan kama itu orang tuanya itu berjalan, dan semuanya itu akan dapat kita nikmati, sehingga nantinya
tumbuhlah anak yang menurut agama Hindu, anak yang baik, anak yang seputra, yang akan mampu menyeberangkan orang tuanya jika nanti setelah meninggal. Oleh karena itu, balas jasa orang tua tidak akan bisa kita balas di saat ini, nanti akan dibalas oleh keturunannya. Mungkin itu Bu Sukma. Nggih. Sukses Pak atas Nggih. materi ataupun ngobrol bincang-bincang kita di pagi hari ini kan seperti itu. Baik sahabat penyuluh, itu tadi dari pemaparan dari narasumber tentang bagaimana peran keluarga dalam mewujudkan anak yang seputra. Sahabat penyuluh, demikian ngorte pagi hari ini. Saya mohon maaf atas mungkin ada suatu kata yang salah dan saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.